Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi rapot SD untuk semua fase dan semua kelas. Baik, Ibu Bapak, ini penggunaan aplikasi rapot SD yang saya buat. Nah, sebelum ini adalah tampilan dashboard. Ini ada tampilan full screen dan tampilan normal. Silahkan Ibu Bapak bisa menggunakan tampilan yang mana. Nyamannya di mana ya. Ini aplikasi berbasis Excel. Langkah pertama, Ibu Bapak bisa melihat petunjuk dulu ya. Nah, di sini bisa Ibu Bapak baca baik-baik petunjuknya seperti apa. Ini gunakan menu yang berada di samping ini ya, di samping layar menu dashboard. Nah, ini ya, menu-menu ini berurutan Ibu Bapak. Nah, jika dirasa aplikasi ini sedikit berat, Ibu Bapak bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Baik, kita kembali ke tampilan dashboard. Nah, ini tampilan dashboard. Ini hanya menampilkan, Ibu Bapak tidak bisa mengedit di sini. Kalau Ibu Bapak mau mengedit peserta didik, lihat detail. Nah, ya. Baik. Yang pertama, setelah dashboard, nah, langkah pertama yang paling penting itu di menu pengguna. Ibu Bapak bisa klik menu pengguna, ya. Nah, di sini langkah pertama, Ibu Bapak bisa merubah data sekolah. Ya, data sekolah. Nah, untuk merubahnya tidak bisa langsung di sini. Ibu Bapak bisa masuk ke menu ubah data sekolah. Klik. Nah, di sini Ibu Bapak bisa memasukkan nama sekolah ya. Misalkan SD Negeri 1 Bandung. Nah, ini contohnya seperti ini, lihat contoh. Kalau yang di sini ditulis lengkapnya, Sekolah Dasar Negeri 1 Bandung. Sampai berikutnya semuanya terisi. Jika ada data yang kosong, misalkan belum memiliki website, isi saja dengan strip. Nah, telepon misalkan nggak mau ditampilkan, isi saja dengan strip. Ya. Nah, sampai nama kepala sekolah. Setelah data sekolah terisi, maka Ibu Bapak bisa kembali. Nah, untuk mengganti, nah di sini cari SD Negeri 1 Bandung, maka akan berubah ya. Nah, ini misalkan SD Negeri Indonesia. Datanya sudah. Nah, di beberapa daerah ada yang desa, ada yang kelurahan. Bisa kalau Ibu Bapak kelurahan, klik kelurahan. Kalau desa, klik desa. Kalau kabupaten di sini bisa klik kabupaten atau kota. Ya. Nah, ini untuk data sekolah. Setelah itu, Ibu Bapak langsung ke struktur kurikulum. Ubah mata pelajaran. Nah, di sini kan ada kelas 1 sampai kelas 6. Silakan Ibu Bapak sesuaikan dengan mapel yang ditempuh. Misalkan di kelas 3 nggak ada pelajaran IPAS. Nah, tinggal klik saja tidak. Maka di kelas 3 ini tidak ada pelajaran IPAS nantinya. Ya. Nah, di kelas 4 misalkan tidak ada IPAS. Nah, tinggal gini aja, klik ada atau klik ada. Nah, setelah ini sesuai, Ibu Bapak bisa kembali lagi. Nah, berikutnya eskulnya silakan pramuka, voli, basket, misalkan atau apalah silakan isi sesuai eskul yang diikuti oleh peserta didik Ibu Bapak. Nah, berikutnya ini ada hari efektif. Silakan Ibu Bapak lihat di kalender pendidikan, Ibu Bapak hari efektifnya seperti apa. Misalkan hari efektif ini 140 kali pertemuan. Nah, ini adalah jumlah toleransi. Siswa boleh tidak hadir berapa kali sih dalam satu semester? Nah, ini contohnya 80%. 80% ya. Ini 20% boleh tidak hadir. Ya, ini contoh. Ini 20% boleh anak tidak hadir. Jadi dari 140 hari anak boleh tidak hadir sebanyak 28. Nah, ini paham ya, Bu? Nah, lalu logo sekolah bisa Ibu Bapak caranya klik kanan, change the picture, pilih this device.
Ya. Nanti silahkan masukkan logo sekolah yang Ibu Bapak miliki, ya, misalkan logo sekolahnya silakan klik logo insert. Nah, untuk logo sekolah jangan keluar gini, nanti akan berubah. Nah, logo sekolah tempatkan di tengah seperti ini, jangan terlalu atas dan jangan terlalu bawah juga. Nah, simpan. Nah, idealnya logo posisi seperti ini. Kalau kurang besar ya silakan besarkan. Nanti kalau terlalu besar silakan kecilkan. Baik. Setelah mengisi logo, langkah berikutnya Ibu Bapak isi ubah data guru. Ya, ubah data guru. Nah, silakan ini dihapus terlebih dahulu, boleh. Ya, hapus. Nah, kecuali nomor jangan dihapus. Ini hapus. Nah, nama sekolahnya pilih SD Indonesia. Ibu Bapak ngajar kelas berapa? Kelas 5 misalkan. 5-nya 5A, kalau ada kelompoknya ada beberapa ya 5A, 5B, 5C. Misalkan kalau nggak ada di sekolah saya kelas 5-nya cuma 1 ya tinggal hapus saja. Ya. Fase karena kelas 5 itu fasenya C. Nama wali kelas silahkan. Nurjaman SPD. Nah, silakan kalau yang punya NIP isi NIP. Kalau yang tidak punya NIP isi NUPTK ya. Silakan. Nah, NIP atau NUPTK. Silakan diisi nomornya ya. Silakan diisi nomornya. Nah, setelah diisi seperti ini selesai kembali. Nah, maka akan muncul kelas 5. Nah, ini tinggal ganti data wali kelasnya kelas 5. Nah, maka akan muncul tuh zaman, fase C, dan mata pelajaran akan muncul. Kalau ini dihapus, maka mapel hilang, ini hilang. Kalau ini diisi, maka, nah, ini mapelnya lihat. Kalau nggak ada mapelnya, tinggal ubah, sesuaikan lagi. Maka kembali mapel. Nah, itu. Terus nanti Ibu isi semester, tahun pelajaran, tanggal pembagian rapot tanggal berapa, jenis penilaiannya, penilaian apa. Berikutnya, masih di menu data sekolah, lihat KKTP-nya atau KKM-nya. Silahkan disesuaikan. Nah, batas minimalnya ada di yang warna kuning ini. 65 misalkan. Kalau 70 boleh 70. Ya, silahkan isi 70. Maka akan berubah. Kalau ini misalkan KKM-nya 60 ya silahkan isi 60 maka akan berubah. Gitu ya. Silahkan. Nah, itu. Baik, itu untuk menu data sekolah. Oke. Berikutnya kita masuk ke menu administrasi. Nah, ini TP sudah saya buatkan, TP dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Ini TP sudah ada kelas 1 sampai kelas 6. Silahkan kalau mau pakai TP ini silahkan atau mau Ibu bawa punya TP sendiri silahkan. Tinggal copy paste di sini ya. Lihat mata pelajarannya. Ya, lihat mata pelajarannya silahkan diisi. Nah, kalau ini sudah sesuai, Ibu masuk absen. Nah, untuk mengisi absen, nah silakan absen lihat ya. Kalau siswa hadir semua, isi dengan garis lurus ya atau strip. Ya, nah, ini jumlah tidak hadir 3, kehadiran wajib 112 sesuai dengan di sini ya. 140 dikurangi 28 hasilnya 112 kewajiban siswa hadir. Ya, maka persentase kehadiran 97. Kalau dia misalkan sampai 30, maka statusnya dia perlu perhatian karena dia melebihi batas minimal tidak hadir. 28 minimalnya, tapi dia absen sampai 30. Maka dia perlu perhatian. Nah, itu. Ya, ini untuk semester 2, ini untuk semester 1. Berikutnya catatan wali kelas. Ini ada yang
sudah saya buatkan, mau digunakan silakan, atau mau diganti silakan, tinggal dihapus. Ibu Bapak tinggal ganti saja, misalkan ini namanya catatan 1, ya silakan ini semangat terus dan rajin belajar. Nah ya, nah ini Ibu Bapak tinggal sesuaikan, misalkan Dina catatannya catatan 1, maka ini akan otomatis sesuai untuk Ananda Dina, semangat terus dan rajin belajar. Silakan sesuaikan. Nah, kalau mau rubah catatan di sini. Berikutnya deskripsi. Kalau ini deskripsi mau dirubah, ini deskripsi untuk nilai, ini deskripsi untuk kokurikuler, dan ini deskripsi untuk ekstrakurikuler. Silakan disesuaikan. Kalau menurut Ibu Bapak ini kurang sesuai. Nah, itu di menu administrasi. Nah, setelah Ibu mengisi menu pengguna dan menu administrasi, Ibu tinggal input nilai saja. Ini ada PAI, Pancasila, Indonesia, Matematika, IPAS. Ya, nah ini misalkan 70, 80, 90, 80, 76. Nah, ini nilai TP1, 2, sampai 5. Terus, nilai sumatipnya, ya, sumatip tengah semester, kalau ada sumatip tengah semester, misalkan ini 70, ini 90. Nah, nilai sumatip akhirnya 80, 88 misalkan. Ya. Kalau tidak ada UTS ya nggak apa-apa, hapus saja. Ya. Kalau ada UTS silakan diisi. Nah, itu nilai terus yang warna pink, ya. Terus Pancasila, bahasa Indonesia dan yang lainnya. Ya, misalkan ini Pancasila diisi. Nah, jangan sampai yang ini ada gitu ya. Dan selanjutnya. Kalau nilai sudah selesai, masuk ke menu nilai kokurikuler. Nah, lihat perintahnya. Ibu Bapak, kalau siswa ini sangat bagus, isi dengan nilai 4. Kalau berkembangnya sesuai masih nilainya B, isi 3. Wah, di Asep mah siswa terbaik nih nilai. Ini sudah dilaksanakan 8 dimensi profil lulusan. 7 kebiasaannya dia bagus. Ya. Nah, bagus, silahkan diisi 4 misalkan. Nah, terus nilai Dina mah dia siswanya ini 3 misalkan. Ya. Nah, tapi kalau Ibu Bapak ngisi ini 1, maka dia akan merah. Ya. Nah, ini. Kalau sudah ini selesai. Terus Ibu Bapak masuk ke eskul. Eskulnya kan tadi sudah diisi nih di menu pengguna, ada pramuka, voli, basket. Nah, pas ngisi eskul, Ibu Bapak akan milih pramuka. Predikatnya apa? Berkembang misalkan. Maka capaiannya akan otomatis ya. Misalkan kalau ini voli. Ini karena Dina ini atlet voli, ya dia sangat berkembang. Gitu. Kalau ini sudah selesai, udah tinggal cetak. Masuk cetak. Nah, Ibu tinggal pilih. Di sini ada rapot kelas 1 sama kelas 2, kelas 3, kelas 4, karena ini rapotnya kelas 5, nanti kita cetak rapotnya pilih kelas 5. Tuh, ini sudah otomatis, tinggal cetak, kokurikulernya ada, siswa, eskulnya ada, kehadirannya ada, catatan udah ada, namanya sudah. Ya, nah tinggal yang terakhir, ini barcode sebagai tanda siswa bisa di-scan. Nah, sebelum cetak rapot, terakhir ke QR code. Nah, QR code ini lihat, ini bekas orang lain. Ya, Ibu Bapak bisa tinggal klik hapus dulu. Nah, lihat ada petunjuk. Cara membuat QR code. Komputer atau laptop harus connect ke internet. Karena barcode ini memerlukan akses internet. Setelah terkonek ke internet, langkah pertama, Ibu Bapak klik hapus QR code. Nah, udah kosong kayak gini. Silahkan select seluruh siswa, karena di sini ada 7, saya select 7. Terus tekan tombol buat QR code.
Nah, maka tunggu beberapa saat, maka QR code akan dibuat. Oh, nah, ini sedang buat. Nah, selesai. Maka QR code setelah selesai, silakan Ibu Bapak cetak rapot. Kalau kurang yakin dengan QR code, silakan scan saja. Scan saja nama siapa yang muncul ya. Nah, setelah cetak, nah di sini ada kelengkapan. Ada cover, ada data sekolah, ada data siswa dengan foto ya. Terus ada leger. Nah, leger di sini saya nah di sini lihat ada ketentuan peringkat. Misalkan ini anak ini nakal tapi peringkat 1, harusnya ini Ibu Bapak tidak harus mengurangi nilai siswa. Biarkan saja nilainya tetap seperti itu, namun di sini ketidakhadiran ya, misalkan ketidakhadiran ya. Ketidakhadiran siswa ini akan mempengaruhi dari peringkat. Terus kokurikuler juga akan mempengaruhi. Poinnya silakan Ibu Bapak edit, sesuaikan ya poinnya. Nah, ini semester 1, ini semester 2. Oke. Nah, ya. Nah, ini. Lihat, siswa kelas Dina ya. Ini kelengkapan, lihat leger. Kita coba Dina nilainya kasih bagus ya, Ibu Bapak Dina nih. Dina nilainya 90, 100, 90, 97, 98. Nah, di sini 100, 90, 98, 97. Nah, dia ranking 1 di sini ya. Kita lihat kelengkapan leger. Nah, oh, PPKN-nya belum, nilai rapot PPKN. Saya kasih nilai 100 semua untuk Dina. Nah, ya. Nah, karena nah ini juga diisi ya. 70. Ya, ini 100. 70. Nah, Dina nilainya bagus nih. Tapi Dina dia punya misalkan absennya jelek nih. Tapi dia ranking 1 berdasarkan nilai ini bisa kita rubah rankingnya di kelengkapan. Nah, ya. Kalau ini kita pilih tidak, ini juga kita pilih tidak. Nah, Dina lihat, Dina ranking 1 di sini. Padahal Dina absennya 89%. Beda dengan siswa kelas 1, siswa nomor 1. Nah, Ibu Bapak ingin kehadiran itu mempengaruhi peringkat ya, silakan. Tinggal klik ya. Ya. Terus ini juga kokurikuler juga, tinggal klik ya. Berapa poin potongan poinnya? Tuh, maka Dina yang tadinya ranking 1 dia berubah jadi ranking 2, ranking 1. Nah, itu untuk leger. Ibu Bapak tinggal ini ada buku induk, ada mutasi, ada piagam penghargaan ya. Ada piagam penghargaan. Nah, nanti ini muncul. Kalau dirasa kalimatnya kurang sesuai ya silakan tinggal dirubah di sini. Ya, terus ada label sampul. Kalau sampul rapotnya belum ada, terus ada pengambilan. Nah, ini untuk pengambilan ya. Untuk pengambilan nanti sama orang tua. Itu mungkin dari saya. Kalau ada kurang, Ibu Bapak bisa menghubungi saya di nomor ini atau di email atau di yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan aplikasi rapot ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.